Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, karena kasih setia dan pemeliharaannya lah yang memungkinkan kita bisa diperjumpakan lagi di dalam persekutuan syafaat malam pada saat ini. Skandal. Begitu judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita di dalam kesempatan ini. Peristiwanya terjadi atas diri seorang anggota parlemen di negeri antah berantah. Anggota parlemen itu, Bapak Eros, adalah seorang pria, seorang laki-laki yang sudah berumah tangga, tetapi sulit mengendalikan dorongan hawa nafsunya. Suatu hari, Pak Eros ditelepon oleh seorang perempuan. "Selamat siang, Pak Eros yang terhormat." Begitu terdengar suara sapaan dari ujung sana. Dari suara penelpon itu, Pak Eros menduga bahwa perempuan itu masih relatif muda. "Selamat siang. Ini siapa ya?" tanya Pak Eros. "Saya Minerva," jawab penelpon itu. "Minerva? Minerva siapa ya?" "Masa Bapak lupa? Saya kan yang waktu itu tidur bersama Bapak." "Hah?" sergah Pak Eros. Belum dapat mengendalikan rasa terkejutnya, Pak Eros mendengar perempuan itu berkata lagi, "Kalau Bapak tidak ingin rahasia ini terbongkar, Bapak harus memberikan kepada saya uang tutup mulut," ujar perempuan itu dengan nada mengancam. Oke, saya akan penuhi permintaanmu," jawab Pak Eros. Lalu Minerva, perempuan itu, menyebutkan jumlah atau angka uang yang dimintanya dan meminta agar uang itu ditempatkan dalam tas olahraga warna biru, lalu diletakkan di ruang ganti di sebuah pusat kebugaran pada hari dan waktu yang ditentukannya. Pak Eros terpaksa memenuhi tuntutan dari Minerva. Namun hati dan pikirannya terus dipenuhi oleh pertanyaan. "Di mana ya aku tidur bersama perempuan yang bernama Minerva ini? Kapan aku tidur bersama dia?" Tapi Pak Eros tak kunjung bisa mengingat. Seminggu kemudian, Pak Eros menerima lagi telepon dari Minerva. Lagi-lagi Minerva mengancam dan meminta hal yang sama. Tidak ada pilihan. Dengan hati penuh penasaran, Pak Eros kembali memenuhi permintaan itu. Sebulan berlalu tanpa ada telepon dari Minerva. Pak Eros mulai bernafas lega. Mendadak, nafasnya sesak lagi ketika ia menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Dan ternyata, telepon itu lagi-lagi dari Minerva yang menggunakan nomor lain. Minerva kembali mengancam dan menuntut hal yang sama. Dengan pasrah dalam ketidakberdayaan, Pak Eros kembali memenuhi permintaan Minerva. Bulan depannya, Pak Eros kembali ditelepon oleh Minerva. Tapi kali ini, sebelum Minerva berkata-kata, Pak Eros mendahului dengan mengatakan, "Oke, untuk terakhir kali aku akan memenuhi tuntutanmu.
Tapi sekarang kau harus katakan dengan jujur, supaya aku tidak terus penasaran. Sebenarnya kita ini pernah tidur bersama di mana dan kapan? Terdengarlah suara lembut dari ujung sana. Pak Eros, kita kan sama-sama anggota parlemen. Pak Eros, ingat tidak waktu di ruang sidang utama, Kepala negara menyampaikan pidato kenegaraan yang panjang dan membosankan itu. Bapak kan tertidur di tengah pidato itu. Nah, tidak lama saya juga tertidur. Jadi kita tidur bersama di dalam ruang sidang parlemen ketika ada pidato kenegaraan itu. Hah? Pingsanlah Pak Eros karena dia sudah 3 kali menyerahkan uang yang jumlahnya cukup besar kepada perempuan itu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 25 ayat 28 mengatakan begini. Bagaikan kota yang roboh temboknya, demikianlah orang yang tak dapat mengendalikan diri. Kota yang roboh temboknya adalah gambaran dari kehidupan yang terancam kehancuran karena apa yang seharusnya melindungi sudah roboh. Aneka godaan dalam hidup selalu bisa terjadi. Konon terutama terkait dengan urusan 3 tak. Harta, tahta, wanita. Godaan yang datang dari luar tidak bisa kita kendalikan. Tetapi yang bisa dan harus kita kendalikan adalah respons kita terhadap godaan-godaan itu. Kita akan makin mampu mengendalikan diri kita ketika kita jadikan fokus kehidupan kita adalah hal mengasihi dan memuliakan Allah. Kalau itu ada dalam hidup kita, maka kita bukan cuma mampu membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, tetapi juga menjadikannya sebagai pilihan yang tak tergoyahkan dalam kehidupan ini. Selamat terus mengasah kemampuan mengendalikan diri. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami kalau di sana sini kehidupan kami sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan terganggu, gegara kami gagal mengendalikan diri manakala berbagai godaan terjadi dalam hidup ini. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami hikmat, kekuatan, agar mau dan mampu terus mengendalikan diri di dalam kebenaran-Mu. Mengendalikan diri yang lahir dari kesungguhan kami mengasihi-Mu dan menjadikan tujuan hidup adalah memuliakan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kami kembali berdoa bagi keberadaan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kalau pilkada serentak
telah berlangsung dengan aman. Dan biarlah lewat proses yang dilakukan secara benar boleh menghasilkan orang-orang yang tepat, orang-orang yang berintegritas, yang hatinya melekat pada rakyat untuk memimpin daerah-daerah yang ada di NKRI ini. Kami berdoa bagi upaya pemerintah di dalam mengatasi berbagai persoalan yang masih mengganggu ditegakkannya keadilan, kebenaran, diwujudkannya kedamaian, kesejahteraan secara merata di negeri ini. Kami berdoa bagi mereka yang sedang berada di dalam kesesakan, entah karena berbagai bencana alam yang terjadi, yang mereka alami, ataupun bencana-bencana karena ulah manusia, kejahatan, ketidakadilan, dan sebagainya. Untuk itu kami berdoa. Kami berdoa bagi gereja yang Tuhan hadirkan di mana-mana, khususnya di bumi Nusantara ini, termasuk Jemaat GKI Gading Indah. Tuhan menghadirkan gerejamu, agar gereja boleh turut serta mengerjakan misi Allah, mewujudkan shalom kerajaan Allah di muka bumi ini. Tolonglah agar gereja-gerejamu boleh makin setia memenuhi tugas panggilannya. Bagi Jemaat GKI Gading Indah, kami berdoa khususnya untuk proses-proses gerejawi yang masih berlangsung guna mendapatkan penatua-penatua yang Tuhan perkenan untuk ikut melayani dalam tahun pelayanan 2025-2028. Kami juga berdoa bagi berbagai kegiatan di dalam masa raya Advent dan Natal ini. Tuhan berkati apa yang dilakukan, dipersiapkan oleh panitia Natal khususnya, agar apa yang dipersiapkan menolong kami, jemaat, simpatisan, makin dapat menghayati karya Allah dalam peristiwa-peristiwa yang kami kenang di masa raya Natal, Advent, dan Natal ini. Kami juga tetap berdoa bagi setiap kami, para anggota, simpatisan, beserta keluarga masing-masing, dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Mungkin ada yang masih bergumul dengan masalah sakit penyakit. Ada yang punya beban karena masalah finansial, sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Ada yang punya persoalan karena ketidakharmonisan dalam relasi antara anggota keluarga. Ada pasangan-pasangan suami istri yang rindu untuk bisa mendapatkan anak dalam hidup pernikahan mereka. Ada anak-anakmu yang mungkin sedang bingung karena berbagai ketidakpastian terkait dengan studi, pekerjaan, perjodohan, dan sebagainya. Ya Bapa, bagi semua itu kami berdoa. Bila tiba saatnya sebentar nanti kami akan beristirahat, maka kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami
hanya ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Dijauhkanlah kiranya kami dari mara bahaya malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak, dan esok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita untuk makin memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.